Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa. Ibu pimpin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk absensi kehadiran silakan kalian cek kehadiran di masing-masing kelas yang sudah disediakan oleh wali kelas kalian ya. Nanti akan ibu cek siapa yang sudah hadir dan siapa yang belum. Kemudian kita lanjutkan materi bab 4 ke bagian kedua ya. Kemarin kita sudah belajar apa itu kalimat tertutup dan apa kalimat terbuka. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat terbukanya ya, yaitu suatu persamaan linier satu variabel. Itu kan kalau kemarin ibu bilang suatu persamaan yang mempunyai variabel 1 dan variabelnya itu memiliki pangkat tertingginya 1. Nah, persamaan linier satu variabel itu juga merupakan contoh dari kalimat terbuka ya. Nah, untuk langkah pembelajaran dan penilaiannya, kalian baca dan pahami materi pada pagi hari ini ya, bab 4 bagian kedua. Kemudian diringkas materinya, ditulis yang rapi, kemudian difoto dan dikirim paling lambat dari Kamis tanggal 12 November tahun 2020. Dan untuk latihan soalnya akan ibu sediakan Google Form ya. Nanti juga batas waktunya sama seperti tugas meringkas. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menentukan penyelesaian PLSV. Nah, topik pembahasannya dalam menyelesaikan persamaan linier satu variabel itu ada cara pertama menggunakan penjumlahan atau pengurangan bilangan yang sama. Cara yang kedua dengan mengalihkan atau membagi bilangan yang sama. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu menggunakan penjumlahan atau pengurangan bilangan yang sama. Di sini kalian perhatikan gambar timbangan di bawah ini. Nah, di sini ada gambar 4.2a dan 4.2b. Nah, konsep persamaan itu dapat diterapkan pada konsep timbangan sebagai berikut ini ya. Gambar di atas ini. Timbangan itu akan seimbang apabila berat suatu benda di sebelah kiri sama dengan berat suatu benda di sebelah kanan. Jadi ini beratnya otomatis sama ya, timbangannya lurus tidak jompling atau berat sebelah. Menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini kalian perhatikan percobaan di bawah ini ya. Ada suatu timbangan. Di sini timbangan yang di sebelah kiri itu ada sebuah lempeng besi sama satu bola besi, sedangkan di sebelah kanan itu ada 4 bola besi. Nah, di sini saya misalkan X itu adalah berat satu buah lempeng besi, sehingga PLSV yang didapat adalah X plus 1 sama dengan 4. Nah, di sini kan ada keterangan, sehingga berat satu buah lempengan besi sama dengan berat 3 buah bola besi. Nah, cara mendapatkan kalimat 3 buah bola besi itu dengan cara yang pertama menambahkan bilangan yang sama di kedua ruas. Jadi ini kan kita tahu bahwa gambar percobaan 1 adalah persamaan linier satu variabelnya X plus 1 sama dengan 4 ya. Saya tulis lagi. Kemudian dengan cara menambahkan bilangan yang sama di kedua ruas. Jadi ini saya mau menghilangkan 1 di ruas kiri, maka saya harus menguranginya dengan 1, yaitu ditambah negatif 1. Di sebelah kiri ditambah negatif 1, maka di sebelah kanan juga ditambah negatif 1, sehingga kita peroleh X nya sama dengan 3. Nah, tadi kan X itu adalah satu buah lempeng besi, sehingga di sini
kita tahu bahwa satu buah lempengan besi itu sama dengan 3 buah bola besi. Jadi ini akan seimbang ya, akan seimbang timbangannya jika tadi ya berat di sebelah kiri sama dengan berat di sebelah kanan. Di sebelah kanan ada 4 bola besi, di sini 1 bola besi sama lempeng besi, otomatis satu lempeng besi itu mewakili 3 bola besi ya, agar seimbang. Kemudian ada percobaan yang kedua. Di sini ada 1 lempeng besi sama 2 bola. Sebelah kanan ada 5 besi. Persamaan linear satu variabelnya X plus 2 sama dengan 5. Dengan menggunakan cara yang pertama ya, seperti tadi kita tambahkan kedua ruas dengan negatif 2. Jadi saya mau menghilangkan 2-nya ini, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 3. Oke, jadi ini akan seimbang jika lempengan besi ini juga beratnya 3 bola besi. Sehingga kesimpulan dari percobaan 1 dan 2 ya, kedua persamaan di atas memiliki himpunan penyelesaian yang sama, yaitu X-nya sama-sama 3. Lempengan besi ini mempunyai berat yang sama, yaitu ini 3, ini juga 3, sehingga persamaan 1 dan 2 itu merupakan persamaan yang ekuivalen. Jadi persamaan tadi ya ini persamaan yang ini loh. Nah, persamaan X plus 1 sama dengan 4 itu sama dengan persamaan X plus 2 sama dengan 5 ya. Dia bersifat sama atau ekuivalen ya, begitu, ekuivalen. Nah, saya lanjutkan lagi. Tadi ada cara pertama, kemudian ada cara kedua untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, yaitu dengan memindahkan suku ke ruas yang berbeda. Jadi aturan mainnya, jika awalnya suku positif, sukunya itu positif, maka bila dipindah ruas menjadi suku negatif, begitu sebaliknya. Nah, lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini. Jadi awalnya di ruas kiri dia sukunya positif, dipindah jadi negatif. Negatif dipindah menjadi positif. Nah, kita ke contohnya saja biar lebih jelas ya. Ada contoh Y plus 5 sama dengan 9, negatif 2 plus B sama dengan 3, negatif 9 sama dengan negatif H-1, 4X min 3 sama dengan 3X plus 6. Nah, kita jawab yang pertama. Di sini Y plus 5 sama dengan 9. Nah, di sini kan ada suku 5. Nah, suku 5 dia bertanda positif. Saya pindahkan ruas ke kanan menjadi negatif 5, sehingga diperoleh Y sama dengan 4. Selesai ya. Cukup mudah dan simpel, sederhana. Nah, yang kedua, negatif 2 plus B sama dengan 3. Negatif 2 saya pindah ke kanan menjadi positif 2, sehingga B sama dengan 5. Selesai ya. Next, negatif 9 sama dengan negatif H min 1. Nah, ini yang saya pindah negatif H ya. Negatif H saya pindah ke kiri jadi H. Negatif 9 saya pindah ke kanan jadi plus 9. Nah, ini negatif satunya tetap negatif 1 ditambah 9 ya, sehingga diperoleh hanya yaitu 8. Jadi untuk memindahkan suku itu boleh dari suku kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya, tidak masalah. Yang penting tandanya diperhatikan, kalau awalnya positif berubah jadi negatif, negatif berubah jadi positif ya. Yang terakhir di sini 4X min 3 sama dengan 3X plus 6. Jadi ini 3X-nya saya pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 3X. Kemudian negatif 3 saya pindah ke kanan menjadi positif 3. Maka 4X dikurangi 3X itu sama dengan 1X, dan angka 1 itu boleh tidak ditulis, maka X sama dengan 9. Jadi ini ada kaitannya sama aljabar ya, menyederhanakan aljabar. Jadi materi yang sudah Ibu sampaikan jangan dihilangkan atau dilupakan, karena ada kaitannya dengan materi-materi berikutnya ya. Jadi begitu untuk
cara menggunakan penjumlahan atau pengurangan pada PLSV. Sekarang dengan mengalihkan atau membagi bilangan yang sama. Cara pertama yaitu mengalihkan atau membagi bilangan yang sama di kedua ruas. Contohnya 3x min 4 sama dengan 8. Nah, di sini cara pertama saya tambahkan dulu dengan 4. Jadi saya mau menghilangkan negatif 4-nya, maka saya tambahkan 4 di kedua ruasnya sehingga diperoleh 3x sama dengan 12. Nah, setelah itu saya mau menghilangkan 3, maka saya kalikan 1/3 di kedua ruasnya, maka diperoleh x sama dengan 4, ya. Begitu. Kemudian contoh yang kedua, 7y ditambah 4 sama dengan 4y dikurangi 17. Nah, di sini saya mau menghilangkan 4-nya dulu, maka saya kurangi 4 di kedua ruas. Setelah itu saya mau mengurangi ini 4y-nya, ya. 4y-nya mau saya kurangi, maka di sini saya kurangi 4y, saya kurangi 4y, maka diperoleh 3y sama dengan negatif 21. Setelah itu saya bagi dengan 3 kedua ruasnya, ya, sehingga diperoleh negatif 7. Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua, memindahkan koefisien ke ruas yang berbeda. Kalau tadi penjumlahan itu kan memindahkan suku, ya, sukunya. Kalau yang ini yang perkalian sama pembagian, maka memindahkan koefisiennya. Jadi memindahkan angkanya, angka ke ruas yang berbeda. Aturan mainnya di sini, jika awalnya koefisien terhadap variabel perkalian, maka bila dipindah ruas menjadi koefisien terhadap variabel pembagian, begitu sebaliknya. Nah, tabelnya seperti ini. Di awalnya perkalian berubah jadi pembagian, pembagian menjadi perkalian. Nah, perlu diingat bahwa pada penyelesaian perkalian dan pembagian PLSV, koefisien pindah ruas tidak berubah tandanya. Jadi kalau awalnya di sini positif, nanti berubah tetap positif, ya, tetap positif, tapi dia ikutnya pembagian. Kalau di sini dia negatif, pindah juga tetap negatif, ya. Kita langsung ke contohnya aja biar lebih paham maksud saya. Nah, di sini 3x plus 6 sama dengan 12. Nah, caranya 6 ini kan positif, ya. Saya pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 6. Ini dia gabungan, ya, gabungan antara cara kedua yang penjumlahan sama pengurangan, sama cara yang kedua perkalian plus pembagian. Jadi kombinasi keduanya. Plus 6 ini kan sebuah suku, ya, suku 6 positif 6 pindah menjadi negatif 6 sehingga diperoleh 3x sama dengan 6. Nah, setelah itu 3 ini kan hasil perkalian dari 3 dikali x. 3 adalah koefisien, maka 3-nya ini saya pindah ke sebelah kanan menjadi 6 dibagi 3 sehingga x-nya sama dengan 2, ya. Kemudian yang nomor 2, negatif 7 sama dengan 2x plus 1. Nah, di sini 1 di sini saya pindah ke kiri menjadi negatif 1, maka negatif 8 sama dengan 2x. 2 sebagai koefisien dari variabel x saya pindahkan ke sebelah kiri menjadi negatif 8 dibagi 2, maka kita peroleh x-nya sama dengan negatif 4, ya. Contoh yang selanjutnya, di sini ada 5m ditambah 4, 2m plus 16. Nah, ini saya kelompokkan dengan suku yang sejenis. Jadi 5m dikurangi 2m, kan ini awalnya positif, suku positif dipindah jadi suku negatif 2m sama dengan 16 dikurangi 4, 3m sama dengan 12, ya. Sampai sini koefisien 3 dipindah ke sebelah kanan menjadi pembagian, 12 bagi 3 sama dengan 4. Nah, kalau yang nomor 4 ini kalian kalikan dulu, 2 dikali A 2A, 2 dikali negatif 4 negatif 8 plus 5A sama dengan 34. Nah, karena ini saya kelompokkan yang sejenis, maka 2A tambah 5A, 34 ditambah 8, ini negatif 8 suku, ya.
Perhatikan kalau di sini koefisien 7 ya, dia tidak berubah ketika menjadi pembagian ya. Diingat, kalau yang berubah itu suku negatif berubah jadi positif, suku positif berubah jadi negatif. Tetapi kalau koefisien dia tidak berubah. Kalau koefisien hanya yang awalnya perkalian berubah jadi pembagian. Ya, begitu pula sebaliknya. Jadi di sini hasil akhirnya A sama dengan 6. Jadi kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu untuk menyelesaikan PLSV itu dengan menggunakan dua cara, atau bisa nanti kombinasi dua cara ya. Yang pertama, menggunakan penjumlahan atau pengurangan bilangan yang sama atau memindahkan suku ke ruas yang berbeda dengan memperhatikan tabel berikut ini. Jadi nanti kalian boleh menggunakan cara bebas yang mana, boleh cara yang menjumlahkan atau mengurangkan bilangan yang sama atau memindahkan suku ke ruas yang berbeda ya. Caranya ada dua, boleh pilih salah satu saja mana yang sekiranya kalian lebih mudah. Cara yang kedua yaitu dengan mengalihkan atau membagi bilangan yang sama atau memindahkan koefisien ke ruas yang berbeda. Nah, ini yang awalnya kali berubah jadi bagi jadi kali, dan perlu diingat bahwa koefisien pindah ruas itu tidak berubah tandanya ya. Yang berubah adalah suku tandanya berubah jika dipindahkan ruas ya. Begitu anak-anak, terima kasih, semoga sukses. Terima kasih sudah melihat video dan mendengarkan penjelasan dari Ibu. Apabila ada pertanyaan, ada yang masih bingung, nggak mudeng, boleh bertanya lewat komentar di GC atau WA pribadi atau grup juga boleh ya, biar lebih paham dan memahami apa itu dan bagaimana cara menyelesaikan PLSV. Sekian dari saya, jangan lupa diringkas materinya dan dikerjakan latihan soal paling lambat hari Kamis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.